Udah selesai. Sudah serah terima. Iya. Oh, jadi sudah ditempati ya? Ditempati sih belum. Oh, belum. Nah, serah terimanya rencananya kapan untuk penempatan? Iya. Dari Mas Padanya untuk masuk. Masih ada barang itu. Rencananya nih boleh saya tahu ininya kapan? Kapan Untuk Mas serah Fajarnya? terima? Ngosongin rumah dulu. Ada waktu berapa lama itu Mas Fajar? Maksimal mungkin di awal bulan aja kali ya, di awal bulan Juli ya. Juli 2024 ya. Nah, kan karena kondisi rumah mau ditempatin gitu kan, secara otomatis di sini intinya gini Pak, mau kita buat dalam bentuk akta apa aja, yang kita tekankan di sini adalah kepercayaan ya Pak ya gitu kan. Intinya etikat baik dari kedua belah pihak, terutama pihak penjual. Di sini karena sertifikat masih disimpan di bank dan di bank pun masih tercatat debiturnya atas nama pihak penjual gitu kan, otomatis dengan pengikatan jual beli ini pihak penjual itu nggak bisa menawarkan lagi ke pihak lain terhadap objeknya, dan suatu saat nanti terhadap bank pun pihak kedua tuh harus sifatnya sudah menomorsatukan pembeli seperti itu. Jadi segala sesuatunya harus dikomunikasikan ke pihak pembeli karena bank secara otomatis mengikatnya hanya kepada pihak penjual seperti itu. Nah, rencananya nanti mau yang peralihan yang Mbak infokan itu rencananya kapan? Yang mau diinfokan yang ke atas nama pihak pembeli ke pihak banknya? Mungkin seperti selalu setelah 6 tahun. 6 tahun ke depan ya. Rencana 6 tahun depan nanti langsung balik nama Mbak. Iya, aku mau top up perpanjangan payroll. Udah selesai dulu. Daftar aku udah selesai nih di payroll suami, mau aku top up ke dia, bunganya selalu lebih kecil dia. Kita paling potong 10 tahun lah. Itu 6 tahun ya? Iya. Tunggakan rumahnya itu berapa lama Bapak di awal cicilannya dengan BSI? Kemarin bayar 31.796. Bukan, maksud saya berapa lama kesepakatannya, ininya? Temponya. Tenornya itu sampai lunasan. Iya, 15 tahun dari tahun Juni 2021. Awalnya Mas Fajar. Awal bayar itu Juli 2021. awal kredit ya, awal mulai kredit ya. Juni 2021. Berarti sampai Juni 2036 ya, kurang lebih ya 15 tahun ke depan kan? Ya, 5 tahun ya, 6 tahun atau 5 tahun ke depan? 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun dari ini. Dari sekarang ini. Dari mulai hari ini. Sekarang lah. Sekarang. Berarti 2030 baru peralihan ya. Iya. Fix transaksi dengan pihak penjual berapa? 80. Enggak, maksudnya harga jual yang disepakati. Iya, 80 juta. 80 juta Iya. berarti tinggal nerusin aja ya. Iya, tinggal nerusin. Rumahnya transaksi dari bank itu berapa Pak dulu? 519. Harga awal rumahnya kan? Iya, 519 juta ya. Ini yang sudah dikasih ke pihak penjual kemarin berapa? 50 berapa? 20.500.000 sama 32 juta. Ke BSI-nya yang tunggakan Saya bayar ke Mas Fajar untuk bayar BSI 32 juta. 32. Terus yang satunya lagi ke developer 20.500.000. 20 juta 500. yang diterima penjual cashnya Baru segitu dulu. baru segini dulu ya. Heeh.
1.500.000 Iya, ya. iya. Per bulan itu berapa dengan pihak BSI-nya tanggungannya? 46 juta Enggak 4 juta per bulannya kan per bulan. 4 juta 600 63 4.663.876. 663.876. Ini per tanggal berapa Mbak? Pembayarannya? oh 25 28 Setiap tanggal 28. Oh 28 kamu mana itu nggak bisa ya? Setiap bulannya ya. Jadi untuk sementara masih atas nama pihak ini dulu ya. Iya. Berarti nanti tentang kemudian notarisnya sama ibu lagi ya apa? Nanti kalau keluar, kalau misalkan nanti 6 tahun ke depan, gitu kan, 6 tahun ke depan, nanti dikasih berdasarkan PPJB ini ke pihak bank, gitu kan. Nanti kalau untuk peralihannya biasanya sama notaris bank. Seperti itu. Biasanya notaris bank. Iya, sama BSI. Balik namanya juga Bu. Iya, biasanya sama notaris Iya soalnya kan BSI. infonya kan bisanya kan notaris basic-nya. Iya. Makanya aku nanya 6 tahun ke depannya pakai Kalau notaris, ya kalau masih dilanjutkan kreditnya kan dilanjutkan kredit ya, dilanjutkan kreditnya 2030 itu nanti sama notaris BSI, tapi nanti pengajuannya berdasarkan PPJB ini, gitu berdasarkan PPJB ini nanti kalau misalkan pihak penjual nggak bisa hadir, gitu kan, sudah ada di sini dan segala sesuatu mohon maaf jikalau suatu saat nanti mohon maaf kita nggak tahu namanya usia, gitu kan ya. Dari pihak penjual segala sesuatu dengan ahli waris itu semua ahli waris harus sudah duduk di sini. Tapi prosesnya nanti harus balik nama waris, tapi sifatnya ahli waris di sini hanya sifatnya untuk membantu proses peralihannya aja. Jadi sudah tidak menerima transaksi apapun seperti itu. Gitu. Jadi baik entah itu istri atau itu nanti suami gitu ataupun anak-anak gitu kan, nanti kedepannya hanya tinggal melanjutkan saja untuk proses peralihannya seperti itu. Dan makanya nanti kan kita buat ada kuasa mengambil sertifikat dan ada kuasa menjual. Nanti kalau kuasa menjual biasanya kalau 6 tahun ke depan mudah-mudahan kita sama-sama semua panjang umur ya, biasanya sih konfirmasi kembali ke notaris yang bersangkutan seperti itu. Jadi dengan PPJB ini nanti sudah ada kuasa untuk pihak pembeli untuk menghadap ke pihak bank seperti itu tanpa harus menghadirkan si pihak penjualnya. Tapi kalau memang pihak penjualnya ada waktu dan fleksibel untuk bisa datang, ya monggo itu lebih baik seperti itu. Dan ya satu sisi juga dengan PPJB ini mohon maaf kalau misalkan ada keraguan ke depannya nanti ada apa-apa dengan pihak penjual, dengan PPJB ini bisa memblokir sertifikatnya di BPN seperti itu. Tapi dengan dasar yang kita punya fotokopi yang kemarin ya sertifikatnya itu dibawa. Gitu, fotokopi sertifikatnya dibawa, nanti akta ini dibawa, nanti lakukan pemblokiran di BPN seperti itu. Jadi nanti kalau cicilannya sudah lunas ataupun dalam tanda kutip dikhawatirkan, maaf ya Pak ya kita berbicara sesuai realitanya karena memang sering terjadi gitu kan, take over ternyata di belakang itu semua pihak penjualnya bermain sendiri dengan pihak bank gitu kan, karena pembeli tidak dikasih tahu, jadinya penjual bertindak dengan bank ambil sertifikatnya sendiri dan menjual kepada pihak yang lain seperti itu sering terjadi. Nah berdasarkan dengan PPJB ini nanti bisa melakukan pemblokiran seperti itu dengan melampirkan KTP sama sertifikatnya ke BPN seperti itu. Yang kemarin itu di print ya? Fotokopi itu. Iya dari developer ya. Oh udah. Kemarin. Aku pribadi sih belum, tapi kalau Udah deh, udah. Oh. Kalau bisa dicetak Mbak, Iya. karena kan kalau di handphone kita nggak tahu Iya, nanti Oh, betul. makanya Takut belum. riset, iya. Bisa Kemana ya? Iya, gimana errornya? Ibu ini izin deh, kan ini kalau misalnya nanti kita udah selesai, apakah saya perlu ke BSI-nya untuk melapor ini atau gimana? Kalau ke BSI-nya kalau udah selesai hal ini, kalau untuk sekarang kelihatannya belum perlu karena BSI masih sifatnya dengan ini karena Mungkin kalau kalau tahun ke depan kali ya. betul, kalau memang kecuali kalau memang hari ini Mbak mau langsung take over dalam arti mau putus nih dengan pihak pembeli gitu kan, langsung dilanjutkan dengan pihak bank dan bank pun sudah ACC Mbak gitu kan sebagai debiturnya itu bisa seperti itu kan. Nanti kan sebelum take over kan akan diobservasi dulu ya si pihak pembelinya kan debitur yang barunya seperti. Kalau
kalau memang debitur yang barunya sudah sesuai dengan kualifikasi mereka, Baru lanjut. baru lanjut gitu. Karena kan ada tahap-tahap, jadi nggak bisa langsung. Dan kalau untuk seperti ini biasanya bank tidak menerima gitu kan, Iya. mereka maunya langsung putus gitu loh, jadi nggak bisa backup dengan penjual, pembeli di belakang hanya untuk mengcover, biasanya bank seperti itu. Intinya seperti itu ya. Jadi nanti saya buatkan ada 3 akta gitu kan, ada PPJB dengan kuasa menjual dan kuasa mengambil sertifikat. Nah, untuk sekarang ketentuannya untuk PPJB itu untuk kan akan di dalam jual beli itu kan ada pajak penjual dan pajak pembeli. Nah, ketentuannya di 2024 ini per Februari kemarin itu setiap peningkatan jual beli yang baru dengan sebelum terjadinya akte jual beli, pajak penjual sama pajak pembeli harus dibayarkan terlebih dahulu gitu. Jadi misalkan sekarang PPJB-nya di 2024, nanti AJB-nya mungkin di 2030 gitu kan. Nanti si pajak yang sudah disetorkan sekarang pada saat nanti AJB di 2030 nanti kan NJOP-nya akan dinilai lebih tinggi dari transaksinya atau tidak seperti itu gitu. Nanti kalau memang ternyata NJOP-nya lebih tinggi, otomatis nanti ada kurang bayar sifatnya seperti itu. Tapi kita melampirkan BPHTB yang di 2024 ini yang sudah dibayarkan. Jadi nanti kalau belum dibayarkan PPH sama BPHTB-nya, aktanya belum bisa saya sahkan seperti itu. Nah, di sini kan kita pakai sistem dengan NJOP ya Mbak ya. Udah diprint belum yang tadi yang saya lapor? Nah, kalau yang PPH-nya ini kan di sini NJOP-nya aja saya pakai di NJOP di 403 ya. NJOP-nya udah 403, terus di apa namanya? NJOP 2024 itu 403.596. Sedangkan nilai rumahnya kan 519 ya, seperti itu. Nah, ini kan kalau kita pakai di PPJB itu kan otomatis harus nilai yang lebih tinggi. Jadi intinya gini, pajak itu yang dipakai adalah nilai yang paling tinggi antara NJOP atau transaksi, seperti itu. Otomatis kan Mbak, jadi kemarin ininya berapa ya Pak ya? Berarti dari 2021 kalau kita pakai 519 dikurangin aja ya, berarti nilai jualnya yang sisanya 6 juta 876. Berarti kemarin dari Juni itu udah berapa kali cicilan Pak? Total bisa dibantu ini Pak? Terakhir kemarin bayar Mei berarti ya? Ya. Bayar Mei. Ini deh. Mulainya bayarnya Kurang lebih udah 36 ya.
36 cicilan ya, 36 bulan ya. Iya. Betul. Aku sebelum itu juga Terakhir sampai Mei Kan mulai Juni 2024. Juni 2021 21 sampai 6 Mei bulan ya, 6 bulan. 2024. Mei, oh Juni ini belum ya? Belum. Kurang lebih 35 ya. tiga lima. 35 dikali. Tadi udah sekitar 163 ya. Dikurang Berarti daripada PPHTB dan PPH juga ya Pak ya? Iya tetap. Sekarang harus ada yang dibayarkan lebih dahulu. Jadi sifatnya dengan kayak begitu sudah mengikat, sudah nggak bisa dibatalkan dan tidak bisa dialihkan lagi ke pihak lain. Gitu. Karena dengan PPJB ini, kalaupun kita mau buat di PPJB di bawah tangan, nanti kedepannya maaf, kita nggak pernah tahu namanya sifat manusia gitu kan. Ini bagaimana, apalagi yang seperti tadi saya bilang wafat, meninggal. Nanti kan ahli waris seperti apa di bawah tangan itu untuk pembuktiannya kurang otentik. Yang otentik itu adalah akta notaris seperti itu. Jadi kalaupun nanti terjadi hal yang kurang nyaman dengan pihak penjual, untuk pemblokiran di BPN dengan akta di bawah tangan pun juga tidak diterima. Seperti itu. Jadi harus dibuat dengan PPJB dan per Februari 2024 ini pajak PPH sama BPHTB itu harus dibayarkan terlebih dahulu. Seperti itu. Dan ini pajaknya Nanti kalau ketika AJB di 6 tahun ke depan itu iya, AJB itu nanti menyesuaikan. Nanti ada PPH dan BPHTB lagi, tapi itu nanti penghitungannya nanti kita di 2030-nya itu nanti gitu kan. Kita nggak tahu pajak di sana di 2030 nanti nominalnya berapa. Kalau lebih tinggi biasanya dikurangkan dari yang pajak yang sudah dibayarkan 2024 ini. Seperti itu. Jadi nanti mungkin hanya kurang bayarnya aja sisanya seperti itu. Nah, nanti itu yang harus dibicarakan juga dengan pihak penjual. Berarti kan segala sesuatu nanti proses peralihan, nanti kan ada biayanya juga. Balik nama sertifikat atas nama pihak pihak pembeli, nanti ada biaya juga seperti itu. Itu nanti masuk ke biayanya siapa gitu kan, tanggungannya siapa gitu, seperti itu. Karena di sini kan otomatis di sini kan hanya nilainya kan 519 juta ya rumahnya. Terus untuk cicilannya udah sekitar 163.235. Kalau dikurang berarti kan sekitar 355, 764, 340 seperti itu. Nah, sedangkan NJOP-nya di 2024 aja sudah 403.596 seperti itu. Jadi kalau kita pakai 403.600 saja lah ya, seperti itu, sesuai dengan NJOP aja ya. Kalau bukan JOP nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Pajak nggak bisa. Kalau nilai transaksi masih bisa kita turunkan gitu kan ya, hanya sebatas penjual pembeli yang tahu. Tapi kalau untuk pajak dari NJOP, PBB itu nggak bisa, itu udah kedetek sendiri sama pajaknya seperti itu. Kalaupun nanti kita ngajuin yang mungkin pas banget dengan nilai NJOP, biasanya sudah ada verlap, survei langsung ke lapangan seperti itu lokasinya. Kalau
ya ke negara, tapi kalau BPHTB masuknya ke Pemda setempat. Oh, benar. Iya. 403 600 ribu kan sih. Itu NJOP. Ini kan NJOP-nya kan ini 403. Transaksinya kan sebenarnya 519, tapi karena sudah penjualan cicilan 35 bulan sampai itu dikurangin dia sekitar 355 jadi barang yang ditanggung sama pihak pembeli ke depannya. Berarti kita pakainya 403 600 ribu ya. Oke. Ini itu per 36.000 ya? Kenapa? 436.000. Iya, 403 596 Pak sebenarnya. Tapi kan kalau nanti kita sekarang kan sistemnya udah online, jadi kita masukinnya nggak bisa plug banget sama dengan di PBB gitu Pak. NJOP di PBB itu kita nggak bisa angka segitu gitu kan. Jadi kita masukinnya ya dibulletin di belakangnya aja yang 596 nya kita bulletin jadi 600 ribu. Itu aja ya. Kalau sekarang memang belum bisa ya, kalau untuk pengajuan langsung ke BSI. Belum. Masih kebentur sama ini yang payroll suami. Berapa range BPHTB ini? 16 Hah? 16 16 atau 80? 80 juta 180 ribu. PPh nya betul 20 juta 180. Nah, tahun ke depan kita nggak tahu lagi. 10 juta 90 ribu. Berapa? 10 juta rupiah. 10 juta 90. Berarti kan nanti di PPJB saya masukinnya nilai transaksinya itu sekitar 355.764 karena nilainya kan di sini 519 itu kan nilai awal rumah ya, karena sudah 35 bulan yang disetorkan oleh pihak penjual dikurangin itu totalnya kan 4.663.876 per bulannya itu dikali 35 bulan total 163.235.660 ya, itu dikurang dari 519 sekitar 355.764.340 ini yang dilanjutkan oleh pihak pembeli ya kan, dilanjutkan oleh pihak pembeli. Jadi nanti nilai inilah yang dimasukin di dalam PPJB seperti itu, nilainya dimasukin di dalam PPJB dalam arti berarti kan sepenuhnya sudah diterima ya, sudah diterima bahasanya berarti kan sudah diterima langsung oleh pihak penjual gitu kan, dan dilanjutkan oleh pihak pembeli. Nah berarti kan nanti dalam angka ini kan ada di PPJB ini karena kita harus laporan pajak gitu kan, penjual dan pembeli, karena di sini juga harus melampirkan PBB, berarti di PBB-nya aja sudah tercatat 403.600.000. Nah berarti PPh-nya nanti penjual itu kena di 10.090.000, pembeli kena di 16.180.000 Untuk pajaknya. Betul, itu pajak yang harus didahulukan pembayarannya. Seperti itu. Gitu. Itu di Gimana? luar notaris ya? Di luar notaris. Kalau notaris itu nanti aja biayanya, nanti aja aku selesai yang jelas ini pajak dulu. Makanya saya sampaikan terlebih dahulu, gitu kan? Saya sampaikan terlebih dahulu untuk biaya pajaknya, karena yang paling urgent adalah si pajak ini yang harus dibayarkan. Gitu. Nah makanya ini nggak bisa pengajuan langsung ke BSI ya, maksudnya belum bisa ya. Sebenarnya kalau bisa jadi biasa bayar itu sebenarnya kalau bisa. Iya biar sekalian. Iya, maksudnya biar sekalian karena ya itu kalau misalkan ini kan terjadinya di 2024, otomatis masih seperti ini aturannya. Kita di 6 tahun yang akan datang kita nggak tahu lagi nih aturannya seperti apa gitu kan.
Kalau kita masih memacu yang di tahun sekarang, ya ketentuannya seperti itu. Nanti kalau memang terjadinya akte jual beli, otomatis sifatnya nanti kurang bayar. Kalau memang ada kurang bayar, kalau memang ternyata masih menutupi nih si pajak yang disetorkan di tahun 2024, ya tidak dibayar lagi. Bu, kalau ntar misal pas mau 6 tahun kita pengajuan, itu yang ngajuin pelunasan Mas Fajar apa bisa dari kita sih? Bisa dari Mbak berdasarkan dengan PPJB ini. Serahin aja gitu ke bank. Iya, berdasarkan PPJB ini kami sudah jual beli gitu kan, sudah transaksi rumahnya gitu kan, dan sudah melanjutkan cicilannya. Kan otomatis bank juga punya riwayat dong untuk cicilannya seperti itu. Jadi otomatis nanti berdasarkan PPJB ini yang Mbak pengajuan untuk alih debitur seperti itu. Mungkin dengan dokumen-dokumen yang di bank itulah yang kalau dari kami notaris ya, berdasarkan kuasa dari sertifikasi sebenarnya sudah mencukupi ya gitu. Tapi kita nggak tahu lagi nanti prosedur dari bank, yaitu yang kita perlukan adalah kehadiran pihak penjualnya seperti itu. Kalau dari notaris kan dengan kuasa mengambil sertifikat sebenarnya sudah backup. Biasanya di kuasa itu kan menandatangani hal-hal yang terkait untuk pengambilan sertifikatnya seperti itu. Mas Fajar gimana? Ya gitu, jadi ada biaya pajak Pak yang harus yang biaya pajak didahulukan. itu bayarnya Dalam waktu ini, dalam waktu terjadi Ke pajak PPJB, apa? nanti kami yang menyetorkan, Oh. kami yang menyetorkan karena sistem online, jadi harus melalui akun notaris yang bikin booking pembayaran pajaknya seperti itu. Nanti kami yang menyetorkan. Ini aja kali ini mungkin Kenapa? di mantan depan nggak ada biaya lagi. Kalau biaya peralihan pasti ada Pak, biaya peralihan pasti ada, peralihan untuk balik nama ke Bapak ya, gitu kan, nama klubnya pasti ada itu. Kalau biaya. balik nama gitu berapa ya? Tergantung dari notaris, masing-masing notaris. Ada notaris yang biaya itu ada yang dari transaksi gitu kan, nanti sekian persen. Gitu dibedain, biaya aktanya sekian persen, biaya prosesnya sekian persen lagi gitu kan. Ada juga kalau kayak saya kan all in semuanya gitu kan. Terus itu nanti selain dari biaya peralihan juga nanti ada biaya roya juga seperti itu. Jadi penghapusan royanya seperti itu. Jadi dilanjutkan lagi nanti kan untuk atas nama Mbak gitu kan. Jadi tetap harus dibalik nama gitu. Harus dibalik nama, jadi yang atas nama pihak penjual nanti diroyak dulu, dihapus dulu, terus nanti baru di peralihan ada AJB-nya dengan notaris bank biasanya sih seperti itu. Untuk biaya pasti akan ada biaya, tapi untuk pajaknya itu nanti biasanya menyesuaikan di tahun terakhir. Pajak itu ya, yang dimaksud salah satunya SPPT gitu. Bukan, pajak peralihan. Jadi Oh, yang PPH. sekarang. Kalau yang sekarang yang pajaknya ada tunggakan nggak kan? Yang harus segera diselesaikan. Pajak apa aja? Ya maaf gitu. Kalau SPPT belum nih? SPPT ada tunggakan nggak? SPPT. Ini ya, kalau yang 1.103.000 ya. Maaf ini tunggakan pajaknya ya. Ini PBB. SPPT di Ini 2024. pajak tahunan ya. Iya, pajak tahunan Total SPPT. tunggakannya dari 1.135 sekian. Di 2024 ini. Enggak, 2000 kan. 2000 berapa ya? Karena 2024 kan udah keluar juga. Harus sudah lunas juga. Iya, Di Sudah bayar kemarin sebenarnya belum kan? ada Itu tunggakan berarti belum lah. Kemarin dikasih Berarti 3 tahun ya? iya. Tahun 3 tahun 2023 juga. Nama saya. SPPT. Ininya dari Pajak tahunan, pajak tahunan. Semuanya dari 2021. Iya, ini 2021 bayar. Bayar terus 3 tahun. Berarti 3 juta berapa? 1.135.000. Dalam 3 tahun itu totalnya 1 juta. 1.135.800. Pajak itu PT rumah. PT tanah dan bangunan. Tapi tadi yang 10 juta udah termasuk yang tunggal. Oh belum. Itu lain. Itu mah pajak penjual pembeli ya. Iya. PPH dan BPT. Nah, berbeda BPTB. Jadi
beli. Ini tanah dan bangunan. Tapi nanti Mas Fajar 6 tahun lagi masih ngeluarin biaya nggak? Iya. Enggak kan? Kalau dari pihak Kalau kedua, udah putus nih dan Putus ya. 2024 nanti seterusnya. Udah beralih ke sini ya. Terus saat kita pelunasan, rencananya mau dari situ mau pelunasan nih kurang lebih 6 tahun. Mas Fajar masih ngeluarin uang nggak nanti? Pas 6 tahun itu enggak? ngeluarinnya di sini. Mau bayarnya di sini. bayar Ya. Iya. Batu Cuman tahu kita yang dari ngeluarin dari- bagian dari- bisa. Balik nama. Balik nama. Oh, oke. Enggak, kalau ini kan sudah dengan debitur baru Bukan nanti kita ya yang iya, ngeluarin. pembeli biasanya debiturnya. Kalau penjual karena sudah berarti udah nggak ada yang lagi. Cuma batu tahu aja berarti Ibu ya. Apa? Batu tahu aja. Ya, hanya paling terkait tanda tangan yang koper alinya aja nanti gitu kan, seperti itu. Jadi biayanya di awal sini. baru Iya. nanti biaya Ini udah terakhir. DP dengan pihak developer berapa? 59 9.200. Iya, 9.200. 59. 60 jutaan. Enggak kurang. 59.200. 59.200. Ini DP ke pihak developer ya? Iya. Udah lunas ya? Sudah. Atau termasuk dengan yang kemarin 20 juta itu? Masuk itu. Iya, sama Oh, itu udah baru termasuk itu. Pemasangan itu kemarin. Oke. Berarti ada pengurangan lagi ya harusnya ini ya. Berarti di awal itu dulu di Juni 2021 DP-nya sekitar 39 juta 200 ya Pak ya? DP apa? Ke developer, masuk dana ke developer itu. Oh, awalnya. Ya awalnya Iya. 39 juta 200, baru kemarin terlunasi di 20 juta gitu ya. Iya. Jadi 59 ya. Oh iya, aku baru ingat sebentar. Gitu, aku lupa udah ingat. Berarti total pengeluaran penjual itu uang penjual sekitar 202 juta ya Pak? Betul nggak? Pertama kan DP-nya itu sekitar 59.200 ya kan? Terus sudah Angsuran. itu dengan angsuran 163 seperti itu. Ada penghapusnya, Pak? Itu Mas Fajar. Pajaknya. Pajak 3.023. Iya. Jadi ini nggak ada uang yang penjual untuk terima kembali ya? Masih ada. Ada. Masih ada. Masih 27 Iya, yang 27 tadi kan. Makanya mau transfer aja ya. Transfer ya. Ini semua udah ditanya tadi. Harus spesial dulu. Ini pajak ini bayar kemana ya? Nanti kita bantu bayarkan. Oh. Kita bantu bayarkan. Berarti ini udah
tidak ada pengembalian dana yang sudah Bapak keluarkan ya. Maksudnya? Ya kan intinya gini loh. Intinya kan ini dari awal pembelian pihak penjual itu kan sudah pengeluaran pertama di tanda jadi sekitar 59.200.000 ya dengan developer. Satu itu. Terus kedua, cicilan selama 35 bulan itu sudah keluar dana 163.235.000 ya kan. Nah, totalnya itu adalah sekitar 222.435.000. Itu dana yang sudah dikeluarkan oleh pihak penjual ya terhadap rumah itu gitu kan ya. Seperti itu. Nah, berarti kan otomatis ini dikurangi dari 519 kurang lagi ya. 9. Berarti nilai ininya bukan di 355 tapi di 296.564.340 ya seharusnya. Jadi kalau nilai si rumahnya 519 dikurang dengan DP dengan all in semua tadi yang 35 bulan cicilan gitu kan yang 222, berarti kan beban si pembeli ini di 296.564.300 seperti itu gitu kan. Jadi ini intinya yang sudah disepakati yang diterima itu hanya yang 80 juta itu aja. Seperti itu Pak. Iya. Gitu ya. Ini pertama disetorkan di untuk tunggakan ya Bu ya. Iya. Yang tunggakan developer itu 20.500.000 di Juli ya, Juli 2024. Terus apa ya? 3 Juni. Oh Juni ya. Bukan Juni depan. Juni ya, Juni. Terus tunggakan yang 32 juta itu tadi ke BSI ya. Sisa 27.500 ya? Iya. Lalu untuk beban pajak PBB-nya, tunggakan PBB dengan beban pajak penjual PPH itu nanti menjadi tanggung jawab siapa? Ya, PBB. 10-15. Bukan. Bukan PBB yang per tahunan. Pajak kan 10 sama yang apa? Ini 5. Pajak ini. Iya, seharusnya dia Penjual. Iya, harusnya penjual. Jadi ada tunggakan PBB. Jadi total seluruhnya yang harus kita bayar sekarang sih. Ya sayang kalau Mbak udah di ACC langsung jadi. Ya, kalau biaya notaris tadi kan ada 3 akte ya untuk PPJB, kuasa menjual sama Tapi kuasa ada yang menerbit diperpanjang ya, Bu, sertifikat. ya? Nah, sifatnya sih kan biasanya memang di BPN 2 tahun seperti itu. Tapi kalau misalkan mohon maaf kalau saya panjang umur sifatnya hanya konfirmasi ya. Ininya nanti biasanya konfirmasi dengan kaminya. Saya yang konfirmasi. Enggak, banknya biasanya konfirmasi dengan saya. Seperti itu konfirmasi. Iya. Iya. Transaksi gitu ya. Kalau nanti pas 6 tahun yang akan datang pada saat mau pengajuan dengan pihak bank, pihak debiturnya biasanya sih nanti ya intinya entah notarisnya atau banknya konfirmasi bahwa menyatakan benar mereka hadir di hadapan saya dan kedua belah pihak ini masih ada gitu loh sifatnya, terutama pihak penjualnya. Selama pihak penjualnya masih ada, si kuasa menjualnya itu masih berlaku seperti itu. Kalau misalkan pihak karena kan hapusnya kuasa itu adalah satu dihapus ditarik oleh si pihak pemberi kuasa, kedua meninggal salah satu ininya terutama si pemberi kuasa yang meninggal, berarti kuasa tersebut tidak berlaku kembali seperti itu. Jadi sepanjang pihak penjualnya masih ada, masih lengkap, masih berlaku seperti itu. Dan nanti biasanya kami notaris ataupun pihak banknya yang mengkonfirmasi, saling mengkonfirmasi bahwa benar ini dibuat di hadapan saya, terus
kedua belah pihaknya masih ada, ya gitu aja sih sifatnya. Kecuali kalau memang salah satunya sudah tidak ada, terutama pihak pemberi kuasa tidak ada, nanti harus ada akte yang baru digantikan oleh salah satu ahli warisnya. Nah, ini untuk tunggakan PBB-nya kan 1.135.854 ini oleh pihak penjual. Terus untuk pajak PPh yang peralihan yang sekarang pengikatan PPJB-nya ini yang di 10.090.000 itu di siapa? Pajak penjual. Penjual. Itu harusnya sama penjual. Gimana? Karena ada pembeli juga ya. Kalau pembeli kena juga, Iya, kena di 16 juta 280. Ini kan seperti itu. Mungkin nanti kan kayak biaya akta juga kan itu tergantung kesepakatan ya, apakah mau 50-50 seperti itu atau mau pihak pembeli sepenuhnya seperti itu. Kira-kira berapa Bu? Kalau biayanya tadi 10 juta untuk PPJB, Tiga akte itu. iya 10 juta untuk 3 akte, iya 10 juta untuk 3 akte. Tapi itu biaya itu nanti, nggak sekarang mas. Biaya itu nanti kalau memang sudah pajaknya juga pajak PPh, BPHTB sudah Selesai divalidasi, semua, ya. ya. Jadi nanti kita keluarkan salinan, baru kita keluarkan invoice. Jadi tidak sekarang. Yang didahulukan adalah pajak seperti itu. Yang hari ini harus dibayarkan ya. Betul. Penjual sama pembeli. Iya. Ini aja mungkin adilnya. Untuk pajak penjual ya penjual, pembeli ya pembeli. Ya, mungkin kalau untuk biaya notarisnya, monggo kalau memang mau dibagi dua sepanjang pihak Kalau penjualnya. untuk Oke. notaris berarti totalnya berapa? 10 juta. 10 juta. Iya, 10 juta. Itu kalau memang mau ditanggung bagi dua, itu silakan seperti itu. Atau mau pihak pembeli sendiri juga silakan, karena kedepannya kan soalnya pembeli juga masih banyak, gitu kan, bulannya seperti itu. Kita mau penjual nggak apa-apa ya. Selama penjualnya oke, Bapak. Ini berapa nih kita transfernya transfer nomor rekening kemana? Ini kalau untuk pajak nanti saya keluarkan invoice karena pajak juga tidak hari ini juga, karena mungkin besok kita harus booking dulu kan, nanti udah keluar booking dari Dispenda sama PBB KPP itu nanti baru kita keluarkan invoice. Kalau nggak hari ini ya mungkin Senin, maksimal Senin, di hari Senin. Terus kedua kalau untuk pelunasan dengan pihak penjual silakan kalau memang mau disetorkan sekarang gitu kan, seperti itu. Kalau untuk pajak mungkin dari pihak penjual mungkin mau dipotong dari sisa dana yang ada di pihak pembeli itu monggo, jadi nanti saya invoice-nya hanya ke pihak pembeli satu. Iya, jadi satu. Paling ngirim bukti aja kali ya. Betul. Nanti saya hanya dapat konfirmasi dari pihak penjual kalau memang sudah menerima yang sisanya. Jadi misalkan dari sisanya itu mau dipotong gitu kan 11 juta sekian gitu kan. Ya itu nanti sisanya tinggal diinformasi aja ke saya. Jadi gimana Mas Fajar kesepakatannya? Kan kurang biayanya berapa? 27.500 ke pajaknya berapa tadi Bu? 10 juta, jadi totalnya kalau hanya beban penjual di tunggakan PBB sama pajak penjual itu 10 juta 90. Gak apa-apa, nanti kita keluarkan invoice kok Mbak. Itu 11 juta 225 sekitar 11 juta 300. 11 juta 300. Yang dari 27 kan? Pak, 27 kurang 11.300 berarti 27.500 kurang 11.300. Ya. Tinggal transfer Mas Fajar segitu ya berarti ya. Nanti kan yang pajak ini saya bayarin nanti. Iya. Potong. Berarti dikurang dari 27.500 ya. Iya. Nomor rekening. 16 juta berarti yang nanti diterima oleh pihak penjual itu sekitar 16 juta 274. Betul ya Mbak ya? Seperti itu. Nomor rekening. Nomor rekeningnya ada Mas Fajar. Banknya apa ya? Atau mungkin nanti aja mau
nanti aja, jadi setelah tanda tangan Oh, iya. mau keluar bersamaan nggak apa-apa gitu. Nanti Pembayarannya kan pembayaran apa tuh? Pembayaran Invoice-nya nanti keluar. Dari ke pajak dulu, tapi urusan pajak sama. Iya, sama saya. Jadi gini, teknisnya mungkin sekarang baiknya tanda tangan dulu, nanti keluar bersama-sama bisa ke ATM gitu kan, atau mau ke bank gitu kan untuk setoran dana sisanya. Nanti pihak penjual tinggal konfirmasi aja ke saya, Bu sudah nerima, berarti otomatis saya sudah bisa langsung booking gitu kan. Dan kalau misalkan sudah nerima sisanya 16 ini saya bisa langsung booking pajak gitu kan, setoran pajak. Nanti kalau sudah di approve baru saya keluarkan invoice maksimal mungkin hari ini atau enggak maksimal Senin seperti itu. Itu buat kamu deh. Berarti sudah fix ya Bu ya, yang diterima hanya 16 ini yang disepakati ya. Itu udah dipotong pajak sama yang kelas Sudah. Nggak ada biaya materi lagi. Berarti otomatis si total uang yang sudah dikeluarkan oleh pihak penjual ini yang tadi saya tegaskan lagi nih, yang tadi dari cicilan gitu kan, cicilan dari 35 bulan dengan tanda jadi ke pihak developer itu sekitar 222 sudah tidak ada yang kembali ya berarti ya. 2 juta itu tidak ada yang kembali ya berarti ya. Tinggal itu tinggal 16 juta. Iya, 16 juta itu aja gitu Pak. Pengembaliannya. Iya. itu yang 3A kapan dibayarkannya? Nanti Mbak kalau pajaknya sudah Kita datang lagi divalidasi bareng-bareng. enggak kalau nanti mungkin kalau salinan sih bisa kita anterin kalau salinan Transfer nanti berarti itu kan? iya itu sifatnya transfer nanti siapa namanya pihak penjual dapat satu salinan pembeli juga dapat satu salinan Itu dikirim Iya, aja? iya nanti kita kirimkan Oh. seperti itu. Ah, lanjut deh. Boleh saya punya KTP asli surat nikahnya di bawah KTP identitas dulu. yang aslinya. Ini di sini juga diminta. Iya yang asli aja sih Oh, KTP. yang asli ya? Iya Aku KTP. bawa dompet. Bapak bawa yang aslinya bawa. Kalau surat nikah ada di bawah kok. Ada di sini ya. Oh ada ya. Kartu keluarga ada. Ada kakak ada. Ini kan cuma Kalau yang penjual pembelinya diminta kan? Kartu keluarga sama KTP aja sama KTP. Keluarganya bawa. Oh ya dan nanti di WhatsApp aja ke saya ya. Iya. Oh, ini sama NPWP. aku di dompet satu lagi, lupa. Udah semua hilang, nggak bawa. Kamu tuh sendiri ya? Berarti kalau dimasuk di bawah tangan itu tidak melalui notaris ya? Bu? Betul. Tidak melalui notaris. Oh, Mbak ini memang kesepakatannya 80 ya dari pihak ini. Jadi memang dia nggak nerima uang kembali yang sudah dia setorkan ke pihak bank gitu Biaya total. notaris kita yang nanggung. Oh gitu semua. Berarti semula dong bilangnya. Di kampung Beleduk kok. Ini Kenapa? Di kampung Beleduk. Bukan, tapi kan penjual kan sudah keluar sekitar 222 juta. Tapi maksudnya dalam arti dia nggak Ini kembali. udah ditinggal juga rumahnya, ditinggal lama. Oh gitu. Daripada hancur, Oh kosong. Udah lama kita rumputnya udah tinggi-tinggi. Iya, tapi harus langsung penguasaan fisik ya nanti ya. Iya. Seperti itu. Langsung Yang penting penguasaan barangnya udah ini, ya mungkin cara rapiin. Tadi udah sepakat belum sih? Kapan ini? Tadi di awal bulan Juli. Oh, di awal Di bulan awal Juli. bulan Juli 2024. Wah, aja berarti masih 10 hari Nanti lagi. bikin di bawah tangan aja Iya. apa pernyataan pengosongan kalau memang mau lebih ini. Karena ya. masih lengkap kan. Tapi itu tergantung dari pihak pembelinya juga sih, maksudnya mau untuk penguasaan fisiknya. Kalau dengan kondisi seperti ini lebih baik secepatnya langsung penguasaan fisik, jadi Iya, jangan sampai kan di lama-lama. samping dekat rumah. Oh. Masih satu RT sama apa? Oh ini. Iya. Makanya saya mau, kalau bisa di Cibinong nggak mau. Oh pindah, maksudnya di situ lagi. Udah nggak di asrama. Oh di asrama ada kosong. Sikit di mana? Di Jadi Jajar. Oh Jadi Jajar dua. Ya iya saya mau nanya, itu si Sigit itu kan udah saya kasih sertifikat Mbak, sertifikat rumahnya ya. Tapi di rumah dia juga hilang, nggak ada. Di rumah saya juga nggak ada. Tuh kalau hilang itu gimana itu? Baru terbit kemarin.
sertifikat? Iya, Mbak. Kopinya ada? Ada belum sempat fotokopi. Sih, berapa? Gak tahu katanya sih gitu, katanya nggak dibawa orang dikasihkan Aku kan sih. dibawa pembantunya kayaknya. Enggak lah, dibawa pembantu. Enggak sih, punya yang sigit. Paling Namanya orang awam kan nggak tahu ada. ada laporan polisi sih udah Oh, laporan kehilangan udah. hilang. Berarti bikin ini aja untuk bikin sertifikat pengganti. Bisa ya. Iya, sekarang juga sertifikat kan elektronik, jadinya sertifikatnya hanya selembar, ada gambarnya di situ. Itu ada biayanya lagi. Bu? Kenapa kalau untuk sertifikat hilang, penggantian sertifikat hilang ada? Nanti Kenceng nggak biayanya? Kemarin kan PTSL saya. iya PTSL. Tapi kalau untuk penggantian sertifikat hilang kan nanti Ada lah, pulsa aja kali ya. laporan kehilangan kepolisian, terus itu nanti kan ada pengukuran lagi tuh, voting lagi. Baru diukur lagi. Iya, di plotting lagi. Nanti disesuaikan dengan yang diarsip di BPN. Kalau minjem Jadi itu nanti kan sertifikatnya baru. itu kemarin itu kan seolah kayak kaplingan ya. Kalau sertifikat di tangan kan ada gambar kapling juga ya. Bisa nggak? Apanya tuh? Kita pinjam punya tetangga, kita kopi kan kelihatan Untuk kapling. lampiran bisa aja, bisa aja. Jadi Tapi gimana sertifikat? selembar, bentuknya lembaran. Sekarang Oh, ada barcode-nya gitu. Iya, sekarang. Tapi nanti ada kayak hologram gitu. Makin menghemat ya. Belum keluar ya produknya. Laporan polisi terus BAP, nanti ada BAP-nya. BAP. Iya, nanti BAP ada di mana? BAP polisi. Polres. Iya kan laporan itu kan LP itu kan. Nanti apa namanya, tetap permohonannya harus ada pengukuran plotting lagi ya, sesuai dengan buku tanah di BPN. Kalau ukur ulang berarti kan ada biaya. Pasti ada biaya. Per meter berapa? Kalau luasnya berapa? 200. Kalau pengukuran sih paling nggak nyampe, ya nggak nyampe 2 jutaan lah, kurang lebih 2 jutaan gitu, 2 jutaan. Terus nanti di BPN-nya, nanti juga ada sumpah juga ya di BPN-nya ya. Di apa? Ada sumpah. Sumpah. Iya, yang namanya tercatat di sertifikat. Nama saya. Ini Iya. saya yang disumpah. Iya, nanti akan sumpah. Demi acun. Sertifikatnya atas nama siapa, Pak? Nama saya. Ada gombal sih. Tapi kalau untuk Nanti kan dicek itu bisa kelihatan sertifikat itu ada di mana. Kalau maaf nih ternyata Gitu. memang diagunkan gitu kan, diagunkan tanpa sepengetahuan yang pemilik sertifikat, itu nanti bisa kedetek di BPN gitu. Misalkan lagi ada jaminan, ada Tapi kan ini. nggak bisa Ibu, kalau digabungkan tanpa sepotong pun itu kan. Sekarang nggak ada yang nggak bisa. Yang penting ada uang pulsa. Bukan, sekarang mohon maaf, sekarang ini hal-hal yang seperti itu udah Iya, apa canggih ya, lah. udah ini ya, karena kan sekarang juga bisa nih KTP ini bisa jadi apa namanya Mbak, tapi fotonya bukan. Jadi pencitraan seperti itu. Jadi ya pencitraan seperti itu. Kita pun juga kan baru dapat ya. Anggaplah saya hilang. Bisa dilacak dari BPN. Bisa, nanti bikin SKPT aja dulu. Tapi ya itu kalau nggak pemblokiran dulu ya Bu ya. pemblokiran kalau memang ada fotonya, nggak ada fotokopinya, nggak ada fotokopinya. Jadi minimal yaitu harus diplotting dulu nanti di sini, di lokasinya diplotting dulu, nanti kan ketahuan tuh NIB-nya berapa, masih atas nama. Kemarin saya minta tolong si itu buat ya masih Taufik sama orang BPN. Iya. Maksudnya ke dia ya. Wah ini punya saya hilang ganti lagi. Bisa cetak lagi. Ada KTP-nya. KTP dia doang. Iya, nanti ibu Ada di WhatsApp ke saya. Oh, iya. Kemarin datanya belum ada. Minta